teman-teman Gidi. Apa kabar? Kabar. Ya, teman-teman Gidi, duduknya agak mundur. Kita akan kembali membaca firman Tuhan dari Gidi. Ya. Gidi. Mari sebelumnya kita berdoa. Video yang berdoa. Oke. Ya, yang keras saya bunyi suaranya ya. Oke. Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berkati supaya kita bisa dengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Hari ini kita akan bicara, temanya adalah Lautan sampah. lautan sampah. Ini sampahnya ada di laut ya? Nggak boleh. Bukan, ini lautan sampah, artinya sampahnya banyak seperti laut, makanya disebut lautan sampah. Banyak sekali sampah-sampah. Iya, mungkin begitu maksudnya. Kita coba lihat ya. Kita akan membaca Alkitab di dalam Yeremia 25 ayat 4 sampai 5. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-hambanya, yaitu nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di rumah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Adik-adik yang kasih Tuhan, ada sebuah cerita. Tempat apa ini? Kok bau ya? Kalau bau, apa yang kita lakukan? Tutup hidung. Nah, baunya kenapa ya dalam cerita ini? Kok bau banget sih? Kata Didi kepada Kiki. Lalu rasa ingin tahu mendorong Didi mencari pijakan tinggi melihat di balik tembok. Nah, rupanya, wah ternyata lautan sampah. Itu bukan berarti sampahnya ada di laut, tetapi sampahnya banyak sekali seperti laut. Lautan sampah, suruh Didi kepada Kiki. Ada begitu banyak sampah yang menimbulkan bau busuk. Adik-adik, lautan sampah yang dimaksud Didi adalah tempat penampungan sampah. Wah, ternyata kalau kalian buang sampah itu dikumpulkan lalu dibawa pergi oleh tukang sampah, dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut tempat penampungan sampah. Ternyata sampah yang dikumpulkan itu dibuang di satu tempat. Nah, kalian bisa bayangkan ada berapa rumah dikumpulkan sampahnya jadi satu. Waduh, pasti banyak sekali. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, Yeremia 25 ayat 4 sampai 5, demikian firman Tuhan. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-hambanya, yaitu nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di rumah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, ini rupanya seruan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Nah, ternyata bertobat itu tidak harus sesuatu hal yang sangat berat-berat. Ya, bisa hal yang sederhana. Bagaimana kita sederhana, ya. Bagaimana kita usahakan supaya tidak banyak menggunakan bahan-bahan yang dibuang. Ya, coba bayangkan ada 10 rumah, kalau bisa dipakai caranya supaya nggak pakai sampah. Nah, misalnya kalau beli makanan di luar, bisa bawa tempat makanan sendiri. Ya, atau kalau kita belanja, kita bisa bawa dengan tangan kita. Kita nggak usah minta plastik, karena plastiknya nanti dibuang di tempat sampah, nambah sampah. Atau kita bawa
tas belanja. Ya, tas belanja, pergi ke minimarket, belanjaannya kita taruh di tas belanja, lalu kita bawa pulang sehingga tidak menambah sampah. Nah, ternyata wujud nyata dari pertobatan kita adalah dengan menjaga lingkungan supaya lingkungan tidak terlalu banyak sampah, tidak memenuhi bumi dengan sampah sehingga tempat kita hidup menjadi tidak nyaman. Nah, adik-adik, mari kita belajar bukan saja membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga mengurangi sampah. Kalau bisa kita lakukan hal yang baik meskipun kecil, sejak kecil kita terbiasa tidak menambah sampah. Ya, begitu ya adik-adik. Semoga Tuhan menolong kita melakukan tanggung jawab kita menjaga lingkungan yang bersih dan sedikit sampah. Nah, mari kita bisa menutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Ya, baik, siapa berdoa? Papa. Ya, si Vidi yang mengikuti Papa berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan bumi yang indah. Tetapi manusia sering merusaknya dengan membuat banyak sampah, dengan membuang sampah sembarangan. Kami mau belajar mengurangi sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Dengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk, ucapkan sampai jumpa ke teman-teman Kidi. Sampai jumpa teman-teman Kidi. God bless you. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.